membaca doa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Kita berdoa, tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Amin. Silakan anak-anak berdiri dengan menyanyikannya. Nusa satu bangsa.
bab 8 tentang lingkungan jadi rusak. Sebelumnya kalian tahu nggak apa yang mengakibatkan lingkungan itu menjadi rusak? Betul, contohnya membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Betul, penebangan pohon. Nah, jadi kedua contoh tersebut itu termasuk yang mengalami lingkungan menjadi rusak. Nah, jadi materi bab 8 bagian B ini ada di halaman 102. Sudah dibuka bukunya? Nah, jadi kalian pernah nggak melihat di lingkungan sekitar kalian atau teman kalian yang misalnya contohnya membuang sampah sembarangan? Ada nggak? Itu termasuk melihatnya di lingkungan sekolah atau rumah? Rumah, sekolah. Masih ada nggak yang di sini membuang sampah sembarangan? Jangan ya kalau kita membuang sampah sembarangan. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui apa aja sih tentang lingkungan menjadi rusak itu dan contohnya seperti apa. Nah, jadi apa yang menyebabkan alam berubah? Nah, jadi disadari atau tidak, lingkungan kita telah berubah. Setiap hari terjadi peristiwa alam di berbagai belahan bumi. Manusia juga berinteraksi dengan alam. Tidak hanya peristiwa alam, tindakan manusia pun juga dapat mengubah alam. Terus manusia melakukan berbagai macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan, manusia dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Perubahan yang terjadi dapat berdampak baik ataupun tidak baik. Nah, jadi berikut beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Nah, yang pertama itu ada pembangunan. Terus kedua, membuang sampah ke sungai. Ketiga, ada pembakaran dan penebangan hutan. Terus yang terakhir ada penambangan. Nah, jadi ini contoh dari pembangunan. Nah, ini pembangunan rumah secara luas nih, membutuhkan lahan yang sangat luas. Terus selanjutnya ini gambar contoh yang kedua itu pembangunan jalan tol. Nah, jadi dari pembangunan ini, sejak manusia ada kegiatan pembangunan berlangsung terus-menerus, mula-mula manusia hanya membangun rumah nih, yang seperti ini. Terus lama-kelamaan manusia juga membangun berbagai sarana dan prasarana yang memudahkan kehidupan manusia. Misalnya, contohnya apa tadi? Nih, pembangunan jalan tol. Terus ada lagi contoh lainnya, jembatan, rel kereta api, dan terminal. Pokoknya lahan-lahan yang luas dari pembangunan tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu ada membuang sampah ke sungai. Nah, ini contoh gambar orang membuang sampah ke sungai. Nah, jadi membuang sampah ke sungai itu dapat mengakibatkan banjir, apalagi pada saat musim hujan. Nah, jadi air sungai yang awalnya bersih, jernih, tapi ada orang yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, jadi itu mengakibatkan sampah itu tercemar. Nah, jadinya kalau kita membuang sampah ke sungai, air tersebut menjadi yang awalnya bersih menjadi kotor. Nah, bukan cuma jadi kotor, sampah yang dibuang ke sungai itu dapat membuat sungai menjadi mampet dan meluap saat hujan. Nah, selain itu, tumpukan sampah yang dibuang di darat juga mengganggu pemandangan dan kelancaran lalu lintas. Nah, jadi setiap hari manusia
banyak jenis sampah di dunia ini. Ada yang tahu jenis-jenis sampah? Maksudnya yang ada 3 jenis sampah: organik, terus apa lagi? Anorganik dan non organik. Nah, jadi serta sampah bahan berbahaya dan beracun D3. Nah, jadi sampah organik itu merupakan sampah yang umumnya berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, dan limbah ternak. Nah, sampah organik itu dapat dibuat menjadi pupuk kompas dan pupuk kandang. Terus selanjutnya sampah anorganik. Nah, jadi sampah anorganik itu merupakan sampah yang sudah membusuk. Contohnya kayak kaleng bekas, botol plastik, dan botol kaca. Terus lanjut, jenis sampah yang terakhir itu ada non-organik. Nah, jadi jenis sampah itu sampah yang berbahaya dan beracun juga. Sampah jenis ini biasanya dihasilkan oleh limbah pabrik dari rumah sakit. Contohnya cairan pembersih kaca, pembersih lantai, pemutih pakaian, pembasmi serangga, dan jarum suntik bekas pakai. Nah, jadi sampah B3 itu mengandung zat kimia sehingga tidak boleh sembarangan dibuang. Terus selanjutnya ada pembakaran dan penebangan hutan. Nih, ini contoh dari pembakaran hutan. Dan yang contoh yang kedua ini penebangan hutan secara sembarangan. Nah, jadi pengertian dari pembakaran dan penebangan hutan itu keterbatasan lahan mendorong manusia untuk membuka hutan berbagai kepentingan. Nah, jadi hutan dibuka untuk dijadikan lahan pertanian, permukiman, dan kawasan industri. Nah, jadi pembukaan hutan banyak yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Kegiatan ini memiliki dampak tidak baik bagi lingkungan. Nah, jadi dampaknya itu musnahnya tanaman yang berfungsi menahan air untuk mencegah terjadinya longsor dan erosi. Nah, terus yang kedua, dampaknya musnahnya berbagai jenis pohon dan satwa hutan. Umumnya, pohon dan satwa mati karena terperangkap dalam kebakaran hutan dan tidak dapat keluar dari hutan. Nah, terus yang terakhir, contoh dampak terakhir itu asap tebal yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktivitas manusia. Contoh terakhir itu ada penambangan. Nah, ini biasanya contoh ini dilakukan misal apa nih penambangan? Iya, batu bara. Nah, jadi penambangan ini itu kegiatan mengambil hasil-hasil tambang atau mineral dari permukaan dan dari dalam perut bumi. Nah, jadi ada perubahan permukaan bumi akibat kegiatan penambangan ini. Nah, jadi yang pertama itu kegiatan penambangan membuat permukaan bumi menjadi berlubang nih, seperti yang kayak begini. Nah, jadi karena penambangan dilakukan dengan cara menggali permukaan bumi. Nah, jadi ini semakin berubah ini. Terus yang kedua, penambangan bawah tanah membuat tanah menjadi berongga. Nah, jadi tanah yang berongga itu menyebabkan tanah kurang kuat sehingga terjadinya longsor. Nah, terus yang terakhir, bekas area penambangan tersebut itu ditinggalkan begitu saja, menjadikan tanah gersang dan tandus. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh video dari materi kita. Mohon diperhatikan dengan baik.
Kedengeran nggak suaranya? Nah, ini contoh dari penebangan hutan tadi nih. Nah, jadi berdasarkan video tadi, tentang proses lingkungan, ada yang tahu apa saja masalah lingkungan yang kalian lihat? Yang tahu kenapa? Iya, penebangan hutan. Terus apalagi yang video tadi? Ya, membuang sampah ke sungai. Nah, dari contoh-contoh video tadi, apa yang akan terjadi jika kerusakan lingkungan tersebut dibiarkan? Contohnya membuang sampah ke sungai. Kalau kita membiarkan orang membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan apa? Banjir. Oke. Ibu rasa semua paham ya. Jadi Ibu akan membagikan kelompok, masing-masing itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi bagian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat kelompoknya masing-masing? Nah. Oke. Iya, nama panjang. Jangan lupa tulis nama panjang kalian kelompok masing-masing dan kelasnya. Terus ini juga hanya ada petunjuk penggunaan LKPD. Sebelum mengerjakan dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Kerjakan setiap kelompok, kerjakan semua. Yang tidak paham
Waktu diskusi Ibu beri 15 menit. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja sama Ibu. Waktunya 5 menit lagi.
Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpul ke ibu ke depan. Waktunya 2 menit lagi.
kedua, perwakilan kelompok kumpulkan ke depan. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi yang pertama kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain perhatikan temannya presentasi. Yang lain perhatikan. Muhammad Fadlan, penampilan yang sama, Naufal Adiansa, Halidia.
yang tidak terkontrol. Nah, jadi kerusakan lingkungan itu juga memiliki dampak seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, dan udara. Jadi oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap terjaga dan bersih. Kalau lingkungan itu bersih, itu kita bikin kita juga yang enak, sehat lingkungannya. Nah, tadi kan sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas evaluasi yang dilakukan secara mandiri. Jadi sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek temannya. Nah, jadi untuk soal evaluasi ini jangan lupa tulis nama kalian masing-masing beserta kelasnya, terus beri tanda silang pada jawaban yang benar. Paham? Ini nama lengkap, namanya nama lengkap. Sudah dapat semua? Sudah. Ibu beri waktunya 10 menit ya. Kerjakan masing-masing. Yang sudah tunggu temannya dulu. Sudah semua? Ada yang belum? Oke, berarti sudah semua ya. Perwakilan kelompok masing-masing mengumpulkan ke depan.
kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Apa aja contohnya tadi? Ulang lagi matanya. Apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Contohnya apa aja? Penebangan. Oke, apalagi? Penebangan pohon, pembakaran hutan, ya penambangan. Nah, jadi lalu bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik? Cara menjaganya gimana? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan pokoknya apalagi ada yang tahu selain menebang hutan, membuang sampah sembarangan, cara menjaga lingkungannya? Ya. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, jadi sebelum Ibu untuk pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa pulang terlebih dahulu. Yang mau mimpin, Hamidi? Yang lain siapkan dulu bukunya, dimasukkan ke dalam tas dan duduk dengan rapi, siap membaca doa. Sudah duduk dengan rapi? Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih semuanya.